Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Erick Thohir ungkap bahaya ide Anies bubarkan BUMN dan diubah jadi koperasi, munculkan pengangguran baru. Dilansir dari Jakarta TV News.com. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran. Dan ini tentu para pekerja yang sudah membuktikan selama puluhan tahun bagaimana kita bisa menjadi agent of change atau tempat perubahan daripada banyak investasi awal seperti kereta api, airport, ataupun kemarin seperti vaksin, itu BUMN yang bawa untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. Nah berarti juga kalau 1,6 juta hilang pekerjaan ditambah keluarganya, ini menurut saya isu yang tidak sehat gitu. Saya pastikan ya pasti kami semua ya bekerja dengan baik dan penugasan sudah dilakukan dengan baik. Ada kekurangan ya, tidak ada yang sempurna, tetapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar hampir 80 triliun lebih kepada negara yang dipakai untuk program-program yang memang sedang dilakukan. Apakah yang namanya program kesehatan, pangan, dan lain-lain. Jadi ya saya tidak ngerti pola pikirnya ketika kita memerlukan pembukaan lapangan pekerjaan tetapi sekarang malah melepas 1,6 juta lapangan pekerjaan untuk hanya sebuah pemikiran yang saya rasa terlalu dini. Saya tidak menentang koperasi. Ya koperasi sendiri sudah ada hari ini. Sudah ada Menteri Koperasi. Dan banyak sekali kerjasama yang kita lakukan tentu antara dunia swasta, BUMN dan koperasi. Jadi itu yang namanya keseimbangan. Koperasi UMKM harus ada, investasi harus ada, tentu bagaimana swasta harus ada, ya harus kita dorong, dan juga BUMN harus kita jaga karena BUMN harus dipakai untuk menjaga tadi kestabilan ekonomi seperti yang kita saksikan pada saat COVID ketika kita ditugaskan untuk adanya vaksin gratis. Dan kita coba lakukan. Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir mengatakan pembubaran korporasi milik negara hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia. Mengingat banyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN. Hal tersebut disampaikan Erick merespon pandangan dari tim sukses Tim Ses, salah satu pasangan calon presiden yang mengatakan akan mengubah BUMN dan menggantinya menjadi koperasi. Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ini dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan. Katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu 4 Februari 2024. Ia menyampaikan para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai 5%. Menurutnya, seluruh korporasi milik negara pada tahun 2023 telah menghasilkan dividen terbesar dalam sejarah di Indonesia, yakni sebesar 82,1 triliun. Sehingga keuntungan yang didapat dari BUMN telah menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air. Jika dinilai ada kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat hasilnya, hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung 250 triliun. Sudah memberikan kontribusi besar kepada negara yang dipakai untuk program-program yang sedang dilakukan pemerintah, seperti program kesehatan, pangan, ujarnya kembali. Sebelumnya, pada Rabu 31 Januari, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Timnas Amin menyatakan akan mendorong BUMN menjadi badan usaha koperasi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh tokoh koperasi Indonesia, Suroto PH, dalam sebuah diskusi di Rumah Koalisi Perubahan di Jakarta Selatan. Suroto menilai selama ini nasib korporasi di tanah air terus dipermainkan dari satu pemerintah ke pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu, ia berargumen dengan cara mengkooperasikan BUMN yang ada di Indonesia bisa meningkatkan perekonomian nasional. Nah, menurut kalian bagaimana guys komentarnya?